Ketika Nur Muhammad itu diciptakan, maka saat itu belum ada langit, belum ada bumi, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada lauhul mahfud, bahkan belum ada apa-apa. Makanya di dalam konsep kesufian, Nur Muhammad itu sebenarnya keheningan itu sendiri. Kita akan memahami bahwa sakit sebagai jalan cinta ilahi, sakit bukanlah selalu bermakna penderitaan, tetapi sakit juga bisa bermakna sebagai jalan cinta ilahi menuju ma'rifatullah. Sebagai kunci dari anestesi spiritual atau obat biospiritual adalah penerimaan. Maka ketika orang sakit lalu dia riadoh menerima, sebenarnya dia sedang menjadikan sakitnya sebagai kitab kehidupan menuju ma'rifatullah, ya, menuju keheningan, menuju cahaya Muhammad, menuju Nur Muhammad. Dan penerimaan adalah pintu gerbangnya. Nah, dan sakit adalah apa namanya, salah satu kawah candra di muka, ya, pendidikan bagi kita untuk menjadikannya sebagai wasilah menuju Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Baik, teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, ya, secara umum apa yang akan kita pelajari nanti pada pelatihan 21 hari zikir nafas untuk melampaui rasa sakit, yang pelatihan itu saya beri judul obat bius spiritual, ya. Nanti kita akan latihan selama 21 hari, yakni bagaimana kita rialdoh melatih diri kita atau bahkan keluarga kita atau klien atau pasien kita, bagaimana agar sakit itu tidak menderitakan, ya. Nanti ada 21 praktek, ya. Ada praktek 1, 2, ya. Itu praktek di bab 1, lalu di bab 2 ada praktek 5, 6, 7, 8, di bab 3 ada pelatihan 9, 10, 11, 12, dan nanti sampai di bab 6, ya. Nanti di bab 6, di bab penutup kita akan latihan praktek ke-22 sampai ke-26, ya. Jadi nanti ada 26 praktek. Tetapi sebelum kita memulai nanti pelatihan kita di tanggal 5 Juni nanti, saya akan sampaikan gambaran umum kepada teman-teman agar teman-teman memahami dulu apa yang akan kita pelajari. Bukan hanya kita pelajari, tapi juga akan kita riadoi, kita praktek langsung nanti di 21 hari nanti, ya. Jadi nanti kita akan ada 3 Zoom, ya. 3 Zoom saya menjelaskan teori-teorinya di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu keempat, dan minggu terakhir nanti, ya. Jadi nanti saya akan Zoom untuk memberikan teorinya, lalu nanti setiap hari teman-teman akan latihan, akan kita kirimi video praktek 1 sampai praktek 26, ya. Akan saya kirimkan videonya lewat YouTube, yang nanti akan saya share ke grup pelatihan, ya. Jadi teman-teman agar bisa latihan setiap hari untuk berlatih praktek 1 sampai 26. Ya, baik. Saya akan memberikan gambaran dulu. Di dalam buku obat biospiritual yang saya tulis, saya membaginya dalam 8 bagian, ya. Jadi ada 6 bab, ya, ada 6 bab, ada 6 bab, 6 bab dan 1 pendahuluan dan 1 penutup. Jadi ada 8 bagian dari buku itu, ya. Jadi nanti ada pendahuluan di bab pertama tentu saja, ya. Lalu nanti bagaimana kita memaknai rasa sakit. Lalu nanti di bab 2 kita akan memahami bahwa sakit sebagai jalan cinta ilahi, sakit bukanlah selalu bermakna penderitaan, tetapi sakit juga bisa bermakna sebagai jalan cinta ilahi menuju ma'rifatullah. Jadi sakit itu sebenarnya jembatan. Makanya di sini saya gambar ini kayak dia adalah jalan, ya. Jalan jembatan menuju ma'rifatullah. Lalu nanti di bab 3 sebagai kunci dari anestesi spiritual atau obat biospiritual adalah penerimaan. Maka ketika orang sakit lalu dia riadoh menerima, sebenarnya dia sedang menjadikan sakitnya sebagai kitab kehidupan
menuju ma'rifatullah ya, menuju keheningan, menuju cahaya Muhammad, menuju Nur Muhammad. Jadi sebenarnya Nur Muhammad itu keheningan. Jadi kalau kita baca, apalagi teman-teman yang ikut program 200 jam ya, saya sudah sampaikan bahwa ketika Nur Muhammad itu diciptakan, maka saat itu belum ada langit, belum ada bumi, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada lauhul mahfud, bahkan belum ada apa-apa. Makanya di dalam konsep kesufian, Nur Muhammad itu sebenarnya keheningan itu sendiri. Dan penerimaan adalah pintu gerbangnya. Nah, dan sakit adalah salah satu kawah candra di muka ya, pendidikan bagi kita untuk menjadikannya sebagai wasilah menuju Allah, tetapi tentu saja kita tidak boleh meminta sakit karena meminta ujian itu salah satu bentuk-bentuk kesombongan, ketakaburan. Tetapi kadang-kadang mau tidak mau, rela tidak rela, kita atau di antara kita ada yang dipilih untuk merasakan rasa nyeri gitu ya. Nah, itu nanti di bab 3 ya, kita akan berlatih pelatihan penerimaan sebagai anestesi. Anestesi itu obat bius atau penghilang rasa sakit yang dilakukan secara spiritual. Lalu di bab 4 nanti kita akan melakukan relaksasi ya. Ini teknik utamanya. Jadi teknik spiritualitasnya itu penerimaan ya. Ini ruhnya. Jadi ruhnya itu adalah penerimaan. Lalu ruh penerimaan ini lalu kita bawa ke dalam tiga ini ya, di dalam tiga metode nanti ini. Jadi nanti kita akan melakukan relaksasi progresif ya, nanti akan kita ajarkan apa relaksasi progresif. Ini sering dipakai juga di dunia keperawatan ya. Nah, lalu olah nafas dan zikir ya. Jadi tadi depan saya sampaikan bahwa sebenarnya obat biospiritual itu olah nafas yang dipraktekkan di dalam kondisi sakit atau menghadapi orang sakit. Jadi sebenarnya pelatihan ini bukan hanya ditujukan kepada yang sakit, tetapi kepada mereka-mereka yang mendampingi orang sakit yang kadang-kadang rasa sakit psikologis itu eh, terasa membebani ya. Jadi sebenarnya obat biospiritual nanti ini bukan hanya kepada mereka yang sakit. Makanya nanti ada praktek ya, nanti ada praktek di bab 5 itu, prakteknya mendampingi orang sakit ya. Nah, nanti jadi di apa ini di eh, bab 5 ya. Nanti di praktek ke-20 ini ada ini ya. Ada praktek bagaimana Riyadhah mendampingi orang sakit. Nanti ada ya di bab 5. Jadi ini bukan hanya pelatihan untuk yang sakit, tetapi juga para pendamping orang yang sakit atau bahkan para praktisi-praktisi pengobatan, baik medis atau tradisional atau tibun nabawi sebenarnya ya. Dan ini sangat penting karena sebenarnya ruhnya Tibun Nabawi itu ya sebenarnya qanaah. Ruhnya Tibun Nabawi sebenarnya penerimaan. Nah, jadi nanti ada tiga metode. Jadi ruhnya penerimaan atau qanaah lalu dimasukkan di dalam tekniknya. Jadi tekniknya nanti adalah relaksasi progresif dan zikir nafas ya. Dan zikir nafas ini. Ini adalah metode yang nanti akan kita pakai ya. Ya. Lalu nanti di bab 5 kita akan praktek penerimaan dalam kehidupan ya tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi nanti kita langsung praktek ya di bab 5 itu kita akan praktek mengelola sakit ringan. Pada saat kita agak pusing bagaimana ya cara mengelolanya agar ya tentu saja harapan kita sakitnya berkurang. Tapi sebenarnya tujuan utamanya ya spiritualisasi itu. Jadi tujuan utama pelatihan obat biospiritual ini sebenarnya tadi, yakni menjadikan obat biospiritual itu sebagai perjalanan menuju makrifat. Ini yang saya digambar seperti ini ya. Jadi jadi sakit sebagai jalan cinta ilahi sebenarnya yang paling penting itu ya. Lalu nanti di bab 6 transformasi melalui sakit ya. Ini yang nanti di bab 6 yang kita akan bahas ya. Sakit sebagai guru kehidupan, lahirnya kembali rasa syukur yang otentik, anestesi spiritual sebagai cara hidup, jalan pulang menuju cintanya, menyelam ke samudera cinta tanpa batasnya. Sebenarnya nanti itu ya. Nah, inilah
puncak riyadhah kita sebenarnya di sini. Ya, jadi nanti ada di bab 6 nanti kita akan ada 5 ini ya, 5 riyadhah atau 5 latihan ini. Jadi nanti praktek ke-22 menghayati sakit sebagai guru kehidupan. Praktek ke-23 kesadaran baru setelah melewati sakit. Praktek ke-24 anestesi spiritual sebagai cara hidup. Praktek ke-25 sakit sebagai jalan menuju cintanya. Dan nanti praktek ke-26 menyelam samudera cinta atau fana nanti sebenarnya. Jadi nanti puncaknya sebenarnya di kefanaan. Nah ini ada latihan-latihan semacam itu ya. Nah, jadi obat biospiritual atau pelatihan obat biospiritual yang saya tulis dalam buku itu arah besarnya sebenarnya ini ya. Bagaimana memahami sakit, bagaimana menerima sakit, apakah sakit itu musuh, itu pertanyaan ya. Apakah sakit itu justru kadang-kadang jadi sahabat. Lalu melatih tubuh, nah ini metodenya ya, tekniknya melatih tubuh, nafas dan zikir. Lalu bagaimana menerapkan tadi, menerapkan tiga metode tadi, yaitu relaksasi progresif, zikir nafas ya, dalam rangka penerimaan sebenarnya, dalam rangka qanaah itu nanti kita akan praktekkan, lalu menerapkan dalam kehidupan kita ya, dan bagaimana kita mengalami transformasi batin atau pertumbuhan spiritual atau perkembangan. Kalau saya sering menyebut meningkatkan level nafas ya. Dari nafas amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Nanti sebenarnya di situ ya. Jadi nanti sebenarnya kita nggak harus menunggu sakit, sakit berat gitu. Bahkan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ketika teman-teman lelah ya, ketika teman-teman lelah, capek, teman-teman bisa mempraktekkan ini sehingga kelelahan, rasa capek itu bukan sekedar sesuatu yang tidak mengenakkan, tetapi bahkan bisa menjadi jalan-jalan spiritual ya. Ya gitu. Itu arah besar dari bukunya, dari buku yang nanti insya Allah dikirim ya ke teman-teman yang sudah mendaftar. Nanti bukunya akan dikirim ke rumah masing-masing ya. Nanti isinya bukunya ini ya. Ya. Baik, sekarang saya akan secara umum menggambarkan di bab satunya ya. Ya, jadi di bab satu itu bagaimana kita memahami sakit. Apakah sakit itu kita anggap penderitaan atau dari sakit itu kita bisa mengambil makna, kita bisa menyelami makna. Itu pertanyaan yang kita sendiri bisa jawab dan itu sebenarnya adalah kehendak bebas dari teman-teman apakah mau menjadikan nyeri itu sebagai derita atau nyeri sebagai wasilah menuju makna, wasilah menuju makrifat, wasilah menuju keheningan, wasilah untuk masuk ke dalam dimensi Nur Muhammad, cahaya Muhammad yang kita sebut sebagai keheningan itu. Nah, itu nanti itu kita punya kehendak bebas mau menjadikan itu sebagai apa gitu. Nah, sehingga poin-poinnya ini ya. Jadi sebenarnya definisi rasa sakit sebagai gema di tiga dimensi. Jasad atau batin, ya batin ini batin ini kita sebut saja rohani, lalu jiwa ini psikis. Jadi sebenarnya rasa sakit itu menggema. Dia adalah gema yang menggetarkan jiwa, yang menggetarkan rohani, yang menggetarkan jasad. Dia bukan sekedar kalau secara secara biasa sebagai orang yang misalnya kita hanya memahami sakit sebagai sebuah fenomena fisik, maka kita akan berhenti di situ dan kita akan menderita memang dari sakit itu. Dan kita hanya akan mendapatkan penderitaan ketika kita tidak memasuki sakit sebagai sebuah gema. Jadi dia semacam gema untuk memanggil jasad untuk menyadari betapa lemahnya jasad kita. Memanggil, menggema di batin kita agar diri kita yang sejati bisa kembali kepada asal muasalnya yang sejati. Lalu psikis kita atau jiwa kita, rasa marah, rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas, bagaimana rasa-rasa yang muncul dari rasa sakit itu justru
ya, menjadikan kesadaran kita betapa kita ini tidak berdaya di hadapan Allah. Maka kalau di dalam Al-Hikam itu apa namanya Ibnu Athaillah itu dawuh. Jadi kira-kira maknanya begini. Jadi orang makrifat itu cirinya adalah dia merasa hajat kepada Allah atau kebutuhan terhadap Allah itu abadi. Jadi butuhnya kita kepada Allah itu abadi. Sedangkan orang-orang awam, ya orang-orang yang tidak makrifat kepada Allah, butuhnya kepada Allah saat dia mengalami suatu fenomena yang menyakiti egonya, lalu dia baru berdoa. Tetapi lidah atau lisan orang makrifat itu berdoanya abadi terus-menerus karena dia menyadari tentang kehambaannya, tentang ketidakberdayaannya itu. Nah, itu orang makrifat dan sakit kadang-kadang menjadi semacam pengingat, ya. Pengingat bagi kita akan hakikat semacam itu. Lalu rasa sakit sebagai masalah eksistensial manusia. Jadi dia bukan hanya masalah fisik. Jadi sakit bukan hanya sekedar problema fisik, tetapi sakit adalah gema di dalam tiga dimensi kemanusiaan kita. Gema di dalam jasad, di dalam jiwa, di dalam ruhaniyah kita. Itu sebenarnya sakit itu apa namanya? Memiliki eh, pesan-pesan yang sangat indah semacam itu. Nah, jadi nanti akan kita jelaskan sakit sebagai tiga wajah kasih sayang ilahi yang kadang-kadang kita maknani dan kadang-kadang kita salah paham ya. Seakan-akan sakit itu adalah Allah itu kejam itu atau Allah itu ya banyak orang yang ketika berputus asa lalu menganggap Allah itu tidak adil gitu. Ya, jadi itu nanti di bab pertama ya kita akan belajar itu dan kita akan menghayatinya. Makanya nanti ada latihannya ya. Ada praktek atau riadoh mengizinkan rasa sakit yang sedang terjadi, bukan meminta rasa sakit ya. Tetapi mengizinkan rasa sakit itu bermanifestasi apa adanya. Ini saat sakit, bukan meminta sakit ya. Lalu rasa sakit sebagai masalah eksistensial. Lalu penghayatan sakit perspektif tasawuf nanti ada pelatih ada apa riadohnya. Lalu penghayatan kesalahpahaman tadi. Jadi nanti di bab satu kita saya mengajak para peserta apa riadoh, para peserta pelatihan untuk berhenti melihat sakit hanya sebagai gangguan. Lalu mulai membacanya sebagai pesan, sebagai cermin, dan sebagai pintu makna. Jadi sakit bukan hanya apa namanya, bukan hanya gangguan sebenarnya, tetapi bahkan jika kita bersedia memberi makna kepada rasa sakit itu, maka sakit sebenarnya adalah pesan, sakit adalah cermin, sakit adalah pintu makrifat sebenarnya. Nah, itu nanti yang di bab pertama nanti kita akan membahas itu ya. Lalu ini di bab kedua kita akan lebih dalam membahas sakit sebagai jalan cinta. Ya, sakit sebagai jalan cinta. Ya kita tentu saya ingin menyampaikan ke teman-teman banyak para kekasih Allah itu gerah ya Robiah Al-Adawiyah itu ya gerah ya. Bahkan Nabi Ayub itu gerah. Jadi tidak berarti bahwa orang jadi kekasih Allah terus sehat terus. Nah kadang-kadang kita terlalu materialis begitu ya. Jadi memaknai cinta ilahi itu enaknya ego. Jadi kalau ego kita puas ya berarti enak, berarti positif. Kalau nggak puas berarti negatif. Lalu kita menganggap sakit itu sebagai sesuatu yang negatif, lalu kita beranggapan bahwa para kekasih atau para wali atau para aulia itu terus tidak pernah sakit. Tapi jangan perhatikan, ya kita perhatikan, bahkan para nabi gerah, ada yang gerah gitu. Rasulullah bahkan gerah. Apa namanya? Robiah misal, Robiah Adawiyah itu gerah juga. Tapi Robiah itu ketika gerah dia itu zikirnya Alhamdulillah. Ditanya oleh salah satu muridnya, wahai ibunda, mengapa pada saat sakit seperti ini engkau justru menyenandungkan hamdalah itu. Maka Robiah Al-Adawiyah menjawab, tidakkah engkau tahu bahwa rasa sakit ini adalah surat cinta kekasihku? Loh, itu apa pemaknaan Robiah terhadap sakitnya dan itu bebas. Teman-teman kalau mau menganggap sakit sebagai derita dan gangguan, maka itu akan terjadi. Tetapi jika teman-teman bersedia husnuzon membuka kolbunya untuk menangkap makna dari sana, maka
Di situ ada keindahan yang di yang dipaparkan oleh Allah, yang dihamparkan oleh Allah. Nah, itu di bab 2 ya. Jadi nanti ada poin-poin misalnya dimensi cinta dalam penderitaan. Jadi kadang-kadang eh, cinta itu bermanifestasi ke dalam kenyerian atau rasa sakit. Lalu sakit sebagai tanda kedekatan ya. Saya sering ceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani membagi sakit ada 3. Satu sakit sebagai hukuman, dua sakit sebagai penghapus dosa, tiga sakit sebagai tanda kedekatan dengan Allah, tanda kewalian. Nah itu siapa yang orang yang sakit dia bersyukur. Itu adalah sakit sebagai tanda kewalian. Lalu nanti sakit sebagai penyucian jiwa, penyucian nafas. Jadi di dalam konsep Sufi healing saya selalu sampaikan tujuan dari Sufi healing itu bukan sembuh. Bukan sembuh secara fisik, bukan sembuh secara psikologis. Kalau tujuannya dokter mengobati gula darah ya menurunkan gula yang terlalu tinggi atau menaikkan gula yang terlalu rendah. Tujuan psikolog ya menurunkan kecemasan. Nah, tetapi kalau di dalam tasawuf tujuannya adalah meningkatkan level nafas. Dan itu yang selalu saya pesankan agar itu menjadi mendarah daging. Sehingga kita ini nggak materialis ya, belajar spiritual tetapi ya kadang-kadang tujuannya bukan spiritual, tujuannya materialis. Itu saya tidak berani menganggap salah, tetapi eh, itu bukanlah puncak dari pencapaiannya. Ya, nanti kita akan praktek la ilaha illallah ya, zikir la ilaha illallah di bab 2 ini sebagai anestesi spiritual ya. Jadi nanti di bab 2 ada apa namanya? 4 riyadhah, ada 4 latihan, ada 4 praktek ya, yaitu penghayatan dimensi sakit, penghayatan sakit sebagai tanda kedekatan, penghayatan sakit dan penyucian jiwa, dan penghayatan la ilaha illallah sebagai anestesi spiritual. Lalu di bab 3 poin utamanya konsep qanaah atau menerima. Inilah ruh dari anestesi spiritual. Inilah pintu gerbang menuju makrifat. Ya, inilah pintu gerbang menuju keheningan. Inilah pintu gerbang menuju dimensi Nur Muhammad. Jadi membedakan nanti akan yang sering teman-teman pertanyakan di grup ya tentang membedakan penolakan dan penerimaan itu yang kayak apa gitu. Ya nanti ada penerimaan yang melumpuhkan resistensi. Jadi kita itu kan sering resisten ya, sering menolak semua hal. Padahal hal itu sudah terjadi. Bagaimana kita mungkin menolak sesuatu yang sedang terjadi? Lalu zikir dan ketenangan hati sebagai analgesia atau anestesi ruhani. Lalu efek penerimaan terhadap jasad, kolb, dan nafas. Nanti kita akan membahas tentang itu. Nah, di bab 3 nanti ada 5 riyadhah, ada 5 latihan ya. Nanti penghayatan penerimaan, bagaimana membedakan penerimaan dan penolakan, bagaimana penerimaan itu melumpuhkan resistensi atau penolakan kita, lalu penghayatan analgesi atau anestesi atau obat bius ruhaniyah, lalu kita akan merasakan efek penerimaan. Saya ini sudah nerima belum? Nah, itu nanti kita bisa apa melihatnya, kita akan latihan untuk itu. Nah, di sini ada quote yang saya berikan di bab 2 dan bab 3 ini, sakit mulai berubah ketika batin berhenti menolak dan mulai menerima dengan sadar. Jadi, pada saat orang berhenti menolak dan mulai menerima dengan sadar, maka sakit akan berubah. Berubah jadi apa? Saya tidak mengatakan bahwa sakitnya akan hilang, tetapi sakit itu akan menjadi pintu gerbang terbukanya pintu makrifat kepada Allah. Ya, itu. Nah, nanti di bab 4 ini mulai sangat teknis ya. Nanti kita akan latihan relaksasi progresif, kita akan latihan olah nafas dan zikir ya. Di bab 4 ini ya nanti ada praktek relaksasi progresif, ada praktek penghayatan latihan pernafasan sebagai anestesi spiritual ya. Lalu penghayatan zikir, lalu penghayatan integrasi. Bagaimana mengintegrasikan apa namanya relaksasi, nafas dan zikir. Nah, jadi nanti ada alur latihannya, tubuh rilekskan, nafas ditenangkan, hati dihadirkan. Nah, itu nanti inilah sebenarnya kunci-kunci menuju ma'rifatullah dalam hal ini, kunci-kunci menuju makna, menuju dimensi rohaniah dari sakit.
Jadi bab 4 ini jembatan dari pemahaman menuju pengalaman langsung. Jadi sebelum kita main ini, sebelum kita masuk ke bab 5 ini. Ya. Jadi nanti di bab 5 kita akan mulai latihan, lalu di bab 6 nanti kita akan apa namanya? Dalam tanda petik ya menggunakan rasa sakit atau derita ya. Yang kita sebut dari derita menuju samudra cinta. Nanti di bab 6. Ya, baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah eh, saya akan sampaikan lagi apa namanya beberapa materi sebelum kita masuk ke pelatihan intinya di bulan Juni nanti ya. Sehingga saya harapkan teman-teman sebelum memasuki pelatihan itu teman-teman sudah paham nih tadi arahnya itu apa sih? Apa yang kita cari dari obat biospiritual ini? Nah, itu yang saya harapkan nanti teman-teman memahami terlebih dahulu sehingga nanti ketika pas pelatihan saya harapkan sudah ada kesadaran semacam itu. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.